nih orang Katolik, tapi aku suka kok nonton di TV. Sering nggak denger omongan kayak gitu? Kalian sadar nggak? Setiap kali ada orang nanya tentang Bunda Maria ke Edis, dia tuh selalu diem, nggak ngebela, nggak ngelurusin, nggak dijelaskan juga. Padahal itu kan inti iman Katolik yang sering diserang kan. Tapi dia tuh ngebiarin aja narasi seperti Katolik menyembah patung, menyembah Bunda Maria, seolah-olah itu tuh benar. Nah, kalian ini kan orang Katolik, kok malah gedukung? Kalian kan tahu doa Salam Maria itu isinya kayak apa. Dan kamu tahu juga kalau itu bukan penyembahan. Tapi Edis TV nggak pernah meluruskan itu sama sekali. Jadi sebenarnya dia itu lagi ngebela siapa sih? Kalau dia benar-benar apologit, harusnya dia tuh ngedukasi, bikin konten yang ngajarin, ngebedah dengan rapi, bukan cuma debat kusir. Tapi yang ada apa? Dia tuh cuma nge-lab, debat, cari gift, bahkan sampai nyantumin nomor rekening. Debat agama itu bukan cari menangnya aja. Ada tanggung jawab di situ, ada kedalaman. Jangan sampai kamu tepuk tangan di saat iman kamu sendiri lagi diremehkan. Orang Protestan mau dukung, silahkan, itu memang ranah mereka. Tapi kalian yang orang Katolik, masa iya sih ikut-ikutan tepuk tangan buat orang yang salah paham soal iman kamu sendiri? Sadar yuk, jangan sampai karena emosi saat kita malah jadi alat propaganda. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Salve, fenomena larinya Edis Sidabutar dari perdebatan melawan Romo Cafe memicu keprihatinan mendalam di kalangan umat awam, termasuk bagi Monica Katekese. Sebagai seorang kreator konten Katolik di TikTok, Monica memberikan peringatan keras kepada seluruh pengikutnya, terutama umat Katolik yang sering mengonsumsi konten dari Edis TV. Ia menegaskan bahwa retorika yang dibangun Edis bukanlah sekadar perbedaan pandangan biasa, melainkan pengajaran yang secara fundamental menyimpang dari doktrin Gereja Katolik dan iman apostolik. Monica mengingatkan agar umat tidak mudah tergiur dengan gaya bicara yang provokatif namun kosong secara teologis, yang pada akhirnya hanya akan membingungkan iman mereka yang tidak memiliki dasar katekese yang kuat. Peringatan senada juga datang dari perspektif yang sangat unik, yakni Genevian Helen Mailinda. Sebagai seorang yang berlatar belakang Protestan dan kini sedang menjalani proses katekumenat untuk menjadi anggota Gereja Katolik, Helen memiliki sudut pandang yang jernih dalam melihat kekacauan berpikir Edis. Ia secara terbuka mengingatkan Edis agar berhati-hati dalam menyebarkan ajaran yang ia klaim sebagai kebenaran. Menurut Helen, apa yang disebarkan oleh Edis TV sangat jauh dari napas iman Gereja Apostolik yang bersifat ortodoks dan universal, yang telah teruji selama ribuan tahun sejak zaman para rasul hingga saat ini. Helen lebih lanjut menekankan bahwa keberanian untuk berbicara di ruang publik haruslah dibarengi dengan tanggung jawab teologis yang benar. Ia merasa miris melihat seorang apologet yang dengan mudahnya meninggalkan diskusi saat dihadapkan pada kebenaran objektif. Sebagai seseorang yang saat ini tengah tekun mendalami kekayaan iman Katolik, Helen menyarankan agar Edis tidak perlu merasa malu untuk belajar kembali. Ia menyayangkan sikap Edis yang memilih lari daripada mendalami penjelasan tentang hypostatic union dan kenosis yang dipaparkan dengan sangat benderang oleh Romo Cafe selama perdebatan tersebut berlangsung. Narasi dari kedua wanita ini menjadi refleksi penting bahwa menjaga kemurnian iman adalah tanggung jawab semua elemen umat, bukan hanya kaum klerus atau teolog formal. Baik Monica maupun Helen sepakat bahwa peristiwa ini harus menjadi pelajaran berharga bagi publik untuk kembali kepada pengajaran otoritatif gereja daripada mengikuti penafsiran mandiri yang liar. Untuk semua umat Katolik,
Mari terus memperdalam katekese dan tetap setia pada ajaran gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, agar tidak mudah terombang-ambing oleh rupa-rupa pengajaran sesat yang kian marak di era digital. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kepada semua teman, saudara, keluarga, dan grup-grup Katolik kalian di gereja, lingkungan, maupun di komunitas basis kalian, agar semua semakin dikuatkan imannya. Stay Katolik. Halo Salve semuanya, di sini gue pengen kasih penjelasan jelas, ya, jelas, terstruktur, seperti yang Romo Cafe kemarin jelaskan. Ini gue puji Tuhan, haleluya ya. Setiap kali gue nonton Romo Cafe, gue bisa dapat ilmu-ilmu baru. Gue di sini bukan untuk menghujat, bukan untuk membenci, bukan untuk apa, tapi di sini gue pengen kasih pemahaman sama lu, Dis. Ya, penonton lu bejibun, penonton lu banyak. Tapi pengertian lu mengenai agama Kristen juga salah. Lu lebih pinter bahas agama orang lain. Lu tuh sebenarnya apa sih agama lu, Dis? Kata gue mah Kristen bukan, Islam juga bukan. Terus lu apa ya agamanya? Nih dengerin ya Dis, gue tuh masih inget ya, and I still remember your old videos that you're talking you hate the Christianity, and I still remember it. Gue nggak lupa kalau lu tuh nggak suka, lu tuh benci sama kekristenan. Ya iya, gimana nggak benci, karena dia ajarannya itu adalah Arianisme. Yang menyebut Tuhan itu adalah Elia, sebagai Elia, bukan Elia Miron ya. Elia Miron, halo abang, abangku yang pintar, yang baik ya. Sungguh sangat sabar sekali dirimu abang dalam beritakan kebenaran ya. Bang RK, aku suka dengan ketegasannya. Romo Cafe, terus teman-teman apologet Kristen yang lain yang pemahaman Tritunggalnya bagus, yang paham, ku acungkan 4 jempol ya. Memang dalam pengajaran ini tuh kita harus tegas dan keras, karena kalau nggak gitu nggak akan paham. Jadi nggak bisa cuma nyap-nyap asal baca Alkitab, kamu mengambil kesimpulan sendiri, atau bahkan kamu membaca Alkitab menurut pengertian kamu sendiri. Itu salah besar, namanya kau botol. Ya oke, gue pengen jelasin ya. Apa sih itu filsafat? Filsafat itu adalah ilmu yang bertujuan untuk menguji validitas informasi, metode ilmiah, serta memahami landasan rasional ilmu pengetahuan, dan itu berfungsi untuk menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan agar berdaya guna dan bermoral, supaya ada gunanya dan bermoral. Dan ini ada 3 aspek dasar yang harus kamu tahu mengenai ilmu filsafat. Ada 3, yaitu ada ontologi yang membahas tentang apa yang dikaji oleh ilmu hakikat, realitas, atau objek. Nah, jelas ya. Ada epistemologi, membahas prosedur, metode, tata cara untuk mendapatkan kebenaran ilmiah. Aksiologi, membahas nilai, kegunaan, atau etika dari ilmu pengetahuan tersebut. Jadi ada etikanya. Kamu nggak bisa asal nyap-nyap, nggak bisa asal ngambil pemahaman sendiri tentang Alkitab. Itu harus ada dasar ilmiahnya. Gak bisa sembarangan seenak jidatnya kamu ngomong kalau Yesus itu punya Tuhan. Ya, apalagi kemarin nih Dis, lu bilang kan katanya kalau berarti Tuhan Yesus itu ateis. Kalau Tuhan Yesus nggak punya Tuhan berarti dia ateis. Nah, lu kan nanya gitu sama Romo Cafe. Dis, ateisme itu adalah orang yang tidak percaya dengan satu kepercayaan agama tertentu, atau tidak percaya dengan keberadaan Tuhan, dan tidak mau terikat dan tidak suka dengan keterikatan dengan ajaran dari agama-agama tertentu. Jadi dia itu tidak percaya Tuhan. Dan kata ateis itu adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu atheos, yang artinya itu tidak dan Tuhan. Oke, rangkuman selanjutnya nih, gemes banget gue, sumpah nih. Segampang itu lo masih blunder, Dis? Hah? Gue aja yang umat biasa, gue masih punya pemahaman ya. Puji Tuhan, gue katekumen gak pernah bolos. Ini dapat ilmu nih dari Romo ya. Bahkan sampai detik ini pun gue gak pernah lewatin Romo-Romo Katolik yang memberikan ilmu pengetahuan, yaitu untuk supaya gue itu lebih belajar lagi tentang iman Kristen. Ya sembarangan asal nyap-nyap ya. Nih gue kasih pemahaman sama lu, Dis. Katanya lu menyebut Tuhan Yesus itu punya Tuhan. Lu salah kaprah. Gue kasih tahu nih. Di Yohanes 13 ayat 13 itu disebutkan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan.
Dan katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Tuhan Yesus menyebutkan akulah guru dan Tuhan. Kurang jelas apa lagi, Edis? Kau menyebutkan Tuhan Yesus punya Tuhan, nah? Mataku sampai melotot-melotot ini. Gemas sekali aku sama orang-orang seperti ini ya. Lalu aku masih mau menyambungkan juga nih ya. Lalu ada seorang apologet Protestan dengan denom gak jelas berkata bahwasannya Yesus adalah seorang hamba. Sungguh nekat yang nyata ya. Jangan deh, itu kan bahasanya si Edis ya. Gue kasih penjelasan yang eksplisit sama lu ya. Penjelasan yang tersusun, yang tertata, tidak loncat-loncat. Ini masih ada hubungannya dengan yang tadi ya. Di dalam Filipi 2 ayat 6 dijelaskan ya, 6 dan 7 ya, yang walaupun rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sendiri sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengkosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan jikalau kamu masih protes mengenai ayat yang tadi, kamu juga harus baca Yohanes 8 ayat 58. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham ada, aku telah ada. Jelas nggak? Jelas nggak pemahamannya? Jelas ya. Kalau nggak jelas, keterlaluan lo, ya. Karena kebanyakan ya para yang orang-orang Kristen yang sebelah itu pemahamannya cuma setengah doang, nggak full. Baca Alkitab itu nggak full, nggak ngerti ini tuh sambungannya tuh kemana. Karena di dalam satu Alkitab itu perjanjian lama dan perjanjian baru itu saling terkoneksi ya. Oke, gue jelasin ya mengenai ayat yang tadi ya. Yang aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu ada hubungannya juga dengan perjanjian lama. Keluaran 3 ayat 14 kok gue jadi bab sih. Di mana Allah memperkenalkan diri kepada Musa. Nah, ya. Di dalam makna ayat tersebut menyatakan keilahian Yesus, dengar, sebagai Allah yang kekal. Di situ tuh menyatakan, di ayat itu tuh menyatakan keilahiannya Yesus sebagai Allah yang kekal, bukan hanya nabi atau manusia biasa. Dapat tuh ya, cetas, nah, ceder kon, nah, bahasanya si Nandar tuh ya. Terus gue mau bahas si Edis itu sebenarnya dia tuh apa sih? Dia tuh sebenarnya ajaran apa sih? Sampai 3 halaman gue nulis ini ya, gue capek tau gak sih ngerangkum ini. Kalau masih nggak paham juga keterlaluan emang ya. Dia itu namanya tuh ajaran Arianisme. Di dalam Konsili Nisea 1325 Masehi, yaitu adalah ajaran Arius yang menyatakan bahwa Yesus Kristus diciptakan oleh Allah Bapa dan tidak setara atau tidak sehakikat, bukan homoousios dengan Bapa. Konsili menegaskan Yesus adalah Allah sejati. Makanya di dalam konsili itu bapak-bapak konsili gereja itu menolak ajaran-ajaran sesat ini. Itu sebenarnya bukan Arianisme aja, ada Nestorianisme, ada ikonoklasme, ada gnostisisme atau gnostik ya. Nah ini gue kasih tahu nih ajaran-ajaran awal nih gnostik itu. Nih ya, si gnostik ini tuh menolak kemanusiaan nyata Kristus. Menolak nih si gnostik ini ya, ajaran awal nih. Atau memisahkan Allah perjanjian lama dari Allah perjanjian baru. Nah itu juga dikecam oleh bapak-bapak gereja. Jadi jangan asal nyap-nyap ya. Kalau misalkan kamu gak belajar, pokok nih, gue nih belajar, gue katekumen. Gue gak asal nyomot-nyomot informasi, asal ngambil data, kagak ya. Kesel banget gue sumpah ya pemahaman orang kok cetek amat sih. Berhikmat makanya, belajar. Jangan cuman koar-koar bahas-bahas agama sebelah, tapi pemahaman mengenai agama kamu sendiri zero. Islam kamu bukan, Edis. Kristen juga kamu bukan. Kamu apa? Aduh. Ingat ya teman-teman ya, kita itu harus memberikan pemberitaan kebenaran
harus memberitahukan kebenaran. Jangan sampai orang itu jadi sesat. Giliran lu dibidat-bidatin nggak mau, tapi ajaran lu itu sesat. Gimana sih? Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang kudus.